Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, teman-teman, setelah kemarin kita membahas masalah banyak anak banyak rezeki yang ternyata di beberapa tempat mungkin itu menimbulkan beberapa kontroversi ya. Nah, kita akan membahas lagi salah satu hal yang mungkin saat ini cukup menjadi bahan kontroversi juga, yaitu masalah nikah muda. Nah, teman-teman, sedikit curhat aja ya, bahwa banyak bukan banyak, ada beberapa teman saya juga yang udah nikah, misalkan nikah muda di umur 19 tahun, 20 tahun, tapi akhirnya 2 tahun kemudian cerai kan. Nah, untuk membahas hal tersebut seperti biasa, kali ini kita ditemani oleh Bapak Faisal Paja ya. Ya, terima kasih Pak Gilang. Gimana sehat? Ya, alhamdulillah sehat Pak. Ya, Gimana Pak? alhamdulillah sehat juga nih. Hmm, Sempat flu juga nih, sempat budek nih ya. telinga saya. Kemarin kita sempat nggak podcast dulu ya, hampir satu Iya, minggu iya lebih ya. betul, betul sekali karena kesibukan Hmm, di tempat kerja kita ya ya. Pak Gilang ya. Hmm. Duh, saya datang lagi sini nih Pak Gilang. Ya Pak, aduh gimana ya? Saya juga gimana kalau mengundang orang lain itu kan Pak Faisal itu sebagai salah satu rekan saya yang terbaik ya. Woi. Jadi kita bisa membahas ngawur aja kita Iya, di sini betul, betul, membahas betul. berbagi opini ya Iya, untuk teman-teman semua juga. Nah gini Pak, kan sekarang itu ada banyak nih kasus-kasus nikah muda, terutama Iya. di masa pandemi ya kan. Iya. Ada banyak yang putus sekolah, akhirnya nikah muda di usia 18 tahun, 19 tahun, Ya, 20 ya, tahun ya, kan. ya, ya, ya. Padahal menurut saya itu adalah usia produktif untuk belajar, Iya, mengembangkan diri lebih jauh gitu. Nah, menurut Bapak itu gimana sih, Pak? Ya, terima kasih Pak Gilang nih. Ini menurut saya pembahasan yang luar biasa sekali nih. Ya, pasti. Menyangkut masalah tentang nikah muda ya. Jadi Hmm, Jadi apa ya Pak Gilang, yang namanya nikah muda ini tidak sedikit, jadi sudah banyak sekali nih. Sebetulnya kalau kita melihat dari peristiwa ini ya, masalah nikah muda ini ya, mungkin Anda punya teman juga ya ya. yang sudah nikah muda, sama saya pun banyak ya yang sudah nikah muda. Cuman kalau kita lihat menurut ideal menikah itu kan umur berapa tadi itu ya? 28 dua puluh kalau nggak delapan salah ya. sampai 35 itu merupakan ideal menurut artikel Alo Dokter itu kan ya. Jadi menurut saya ini adalah hal yang perlu kita garis bawahi bagi seorang yang akan menikah gitu, dan kita pun harus berpikir kembali ya, masalah nikah itu ya, kalau menurut saya bukan hanya untuk bisa, maaf saja ya, nikah itu bukan hanya untuk sebatas bisa melakukan hubungan biologi saja, betul nggak? Ya, betul. Tapi menikah itu adalah suatu hal yang dapat dikategorikan sebagai hubungan terlama. Hubungan terlama itu dalam artian kita mampu membangun rumah tangga yang idealis, yang harmonis dan agamis, itu ya yang menurut saya. Nah, jadi kebanyakan itu saya miris sekali Pak Gilang dengan peristiwa-peristiwa yang dimana nikah muda ini dijadikan hal yang biasa gitu. Hal yang biasa itu dalam artian gini, seseorang yang masih belum memiliki umur yang cukup, dalam artian masih memiliki umur yang di bawah ya, bahkan masih sekolah, masih kuliah gitu ya, ini dia sudah memikirkan nikah gitu kan. Sedangkan ini dapat menjadi hal-hal yang dimana hal ini dapat menimbulkan kekacauan, kata saya. Kenapa dikatakan kekacauan? Karena ini belum masuk masa kematangan dalam usia pernikahan. Jadi saya sangat miris Pak Gilang ya, yang nikah itu yang umur 18 tahun, yang 19 tahun itu kan, saya miris sekali. Kenapa miris? Karena di usia segitu jujur saja masih labil, tahu nggak Ya, labil ya? ya, Masih ya. pelin-pelan gitu ya. Maaf sekali, saya bukan ini, cuman saya mengkhawatirkan saja ya. Nah, dalam nikah muda ini kita harus melihat juga ya masalah yang harus kita kita alami gitu ya. Jadi nikah tadi dikatakan bukan hanya sekedar kita untuk melakukan hubungan biologis, karena gini ya, jadi banyak juga stigma-stigma yang dimana udahlah nikah dulu aja dulu gitu ya, Biar akad dulu biar aja, halal biar kan. halal, biar bebas. Tidak seperti itu menurut saya Pak Gilang ya. Kenapa tidak seperti itu? Karena yang namanya nikah muda ini adalah hubungan yang panjang, tidak hanya untuk maju di situ, stuck di situ saja, bukan. Tetapi yang perlu dipikirkan dalam menikah itu di mana kita harus memikirkan satu, ekonomi, kedua psikologis, itu kan ya, tingkat kematangan. Jadi kan saya sangat miris gitu ya. Saya nggak akan nyebutkan lah itu teman saya atau bukan ya, cuman adalah gitu ya. Saya sangat miris nih kepada anda-anda semua yang di dalam jiwanya sudah menggebu-gebu ingin menikah,
tetapi diri kalian masih sekolah gitu loh Pak Gilang. Ya. Masih kuliah gitu loh. Dan bahkan kuliahnya masih dibiayai sama orang tua gitu. Ya. Gimana nih? Ini saya di situ merasa kesal karena gini Pak Gilang ya. Yang namanya nikah itu berarti dia sudah terbebas dari tanggung jawab orang tua. Yang namanya nikah tuh. Yang namanya nikah dalam berbagai riwayat dikatakan mau pahit, mau manis, mau asin harus dirasakan oleh berdua. Tidak ada sangkut paut orang tua. Ya. Jadi jujur saya sangat sedih gitu melihat orang tua yang dimana anaknya sudah menikah tetapi masih membiayai kuliah. Alasan tadi nikah muda. Ya, betul nggak? Biar halal. Biar halal. Gitu kan? Nah, ke satu itu. Yang kedua, masalah ini banyak sekali gitu kan? Ya. Banyak sekali misalkan dia sudah menikah dan orang tuanya jadi pikiran. Kenapa jadi pikiran Pak Gilang? Adalah ya kalangan orang-orang, saya tidak akan nyebutkan. Kalangan orang-orang dia udah kuliahnya dibiayai, nikah muda ya, dibiayai, terus rumahnya pun Dibiayai juga. dibiayai sama orang tua. Bahkan melahirkan pun dibiayai sama orang tua. Saya miris loh. Kenikmatan menikah itu bukan hanya sekedar kenikmatan biologis. Kenikmatan menikah itu adalah kenikmatan di mana seseorang, dua insan dapat menjalankan perahu rumah tangga dengan mulus tanpa bantuan orang tua. Ya. Ini miris sebetulnya. Kita berdoa kepada Tuhan gitu ya, kepada Allah. Allahumma gfirli wali walidayya. Ya Allah, ampunilah orang tuaku sebagaimana dia menyayangiku. Nah, sedangkan kita tidak menyayangi sebetulnya, ini kata saya Pak Gilang. Ya, pasti. Nah, gini ya. Nikah muda ini kalau di dalam artikel yang saya baca Pak Gilang ya, alasan nikah muda ini ya tadi ada yang dikatakan alasan nikah muda ini pertama ya dikatakan nikah muda ini sebetulnya polemik yang dimana ramai diperbincangkan oleh seluruh orang yang ada di muka bumi ini ya Pak Gilang. Yang pertama tadi alasan nikah muda ini yang pertama yaitu menghindari zina katanya. Ya. Menghindari zina. Walaupun ada yang mengatakan pacaran syariah, pacaran secara agama. Anda setuju nggak? Gimana ya? Jadi pacaran itu yang namanya pacaran itu tidak ada yang namanya pacaran secara syariah. Pacaran secara agama, secara agamis itu tidak ada. Kalau Anda mengatakan apa dah saya mah pacaran syariah, saya tuh ingin ketawa sekali Pak Gilang. Saya pacaran syariah itu gimana? Ya udah aja kalau pacaran syariah dilarang bergandengan, dilarang keluar duaan gitu kan. Ya udah aja, disekat pakai triplek mau keluar itu kan pacaran syariah. Ya betul kan itu kan. Nah, nikah muda ini tadi dikatakan alasan menghindari zina gitu kan. Alasan yang dimana alasan ini ya bagus lah gitu ya, menghindari perzinahan, tetapi harus ada pola pikir yang baik dulu gitu kan. Harus ada pola pikir yang baik dulu. Jadi menikah muda itu bukan hanya sebatas menghindari perzinahan saja, tetapi kita harus melihat ke depannya seperti apa, betul nggak? Ya, tadi dikatakan oleh Alo Dokter bahwasannya nikah yang ideal itu umur 25 sampai dengan umur 28 sampai 35 ya. Nah, bahwasannya dikatakan juga Pak Gilang ya, nikah muda ini adalah dikatakan bahwa dia senantiasa melihat panutan atau sosok yang menginspirasi menikah muda gitu kan. Nikah muda ini kan, nih dengar ya, yang kuliah, mana lagi yang belum kerja, belum lulus, skripsi belum, banyak terbengkalai loh Pak Gilang. Banyak sekali ini. Banyak sekali yang nikah muda ini, maaf sekali ya, yang nikah muda ini banyak sekali yang lulusnya belum terlambat gitu kan, skripsinya terbengkalai. Dan orang yang ngomong nikah muda itu enak, itu kan mungkin dia orang-orang yang orang kaya gitu kan. Orang kaya, YouTuber, bukan apa namanya, yang berpenghasilannya besar dari YouTube, dari apa gitu kan. Dia mampu saja berkata nikah muda itu enak. Tetapi kalau kita melihat dari kalangan orang-orang biasa yang ingin nikah muda tetapi belum berpenghasilan, kuliahnya belum lulus, ini kan sama saja membebani orang tua gitu kan. Membebani orang tua. Karena
kalau kita melihat ini adalah salah satu paradigma yang harus kita rubah, Pak Gilang. Stigma yang harus kita rubah bahwa nikah muda itu bukan hanya enak stuck di situ, tetapi yang namanya menikah itu kita harus memikirkan ke depannya seperti apa. Dan banyak juga, Pak Gilang, ya, resiko-resiko dari nikah muda ini kan gangguan psikologis. Yang pertama gangguan psikologis ya. Di Alo Dokter dikatakan juga nih, karena berhubung, maaf ya, saya membaca dari artikel Alo Dokter ya Pak Gilang ya. Nikah muda itu bisa mengganggu psikologis loh Pak Gilang. Mengganggu psikologis dikatakan bahwasannya anak seorang perempuan yang belum siap memiliki anak tetapi dipaksa untuk memiliki anak gitu kan. Walaupun umurnya belum ideal untuk memiliki anak, tetapi dia sudah dipaksa untuk memiliki anak, yaitu gangguan psikologis. Nah, adapun resiko kehamilan Pak Gilang. Resiko kehamilan itu di mana seorang yang belum ideal untuk hamil tetapi dia untuk mengandung, nah di situ bisa mengalami rahim yang masih lunak gitu, rahim lunak yang dimana belum bisa mengandung gitu kan ya. Nah terus ada dikatakan masalah ekonomi tadi mungkin saya udah katakan ya Pak Gilang ya, karena nikah muda itu kebanyakan masih tergantung kepada orang tua gitu kan. Saya cukup kesal sekali nih kalau membahas ini ya, yang menyangkut tentang orang tua lah, karena yang namanya nikah itu kan mau pahit, mau asin, mau manis harus dirasakan oleh mereka berdua, tidak ada sangkut paut dengan orang tua ya. Nah terus yang selanjutnya dikatakan juga nikah muda itu adalah banyaknya ada nikah muda itu resikonya kekerasan rumah tangga Pak Gilang. Kekerasan rumah tangga yang tadi saya katakan mungkin ya, masih plan gitu, masih labil ya, masih labil di mana kan misalkan dia masih labil dari medsos gitu kan. Medsos kan masih bergaul bersama teman-teman yang emang di mana masih merasakan cinta dan cinta, suka dan saling suka di situ kan ya. Suka main juga, kumpul-kumpul juga kan, itu menjadi salah satu pemicu perceraian. Nah ini yang terakhir itu perceraian. Nah, gimana nih menurut Anda gitu? Jadi gini Pak, sekarang itu kan banyaknya yang nikah muda itu katanya untuk menghindari zina ya. Meskipun misalkan ya bolehlah kalau misalkan kalian punya orang tua kaya dinikahkan, misalkan di usia 20 tahun atau 19 tahun dinikahkan karena orang tua kalian kaya, gak apa-apa, itu bisa aja. Tapi dipikirkan lagi bahwa nikah muda itu bukan cuma masalah ekonomi doang. Itu juga termasuk pola pikir kalian. Jangan sampai nanti kalau kalian udah nikah nih, udah dinikahkan sama orang tuanya, 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian cerai gara-gara kalian masih suka main, jalan-jalan gimana. Nah, barusan juga saya baca dari artikel dari suara.com. Ini tahun 2020 lalu ya, masalah pas baru-baru pandemi. Nah, remaja putus sekolah demi nikah muda. Baru kawin 3 bulan udah cerai. Ini gimana ini? Kan ini ini udah seksal gitu teman-teman. Gimana ya? Ini baru 3 bulan. Ini dia kan dari segi pola pikir kan dia belum siap buat nikah gitu ya Pak. Betul sekali. Jadi Pak Gilang ya, yang namanya pernikahan itu janji loh, kata saya itu janji suci ya. Janji suci antara dua manusia yang saling mencintai. Betul nggak? Anda setuju kan ya? Setuju. Tetapi saya itu keselnya gini Pak Gilang loh. Orang berani nikah karena tergantung dari harta orang tua. Anda pikir saja ya. Anda pasti semua memiliki orang tua lah. Orang tua adalah sosok orang yang dicintai oleh anaknya masing-masing. Betul nggak Pak Gilang ya? Gimana kalau orang tua Anda misalkan wafat dan harta itu tidak akan terus bergulir, harta itu akan habis loh. Jadi saya suka kesal juga nih Pak Gilang ya sama orang-orang yang berani nikah, berani keluar dengan mewah karena oleh harta-harta orang tuanya. Saya sangat tidak setuju loh itu. Ya. Jadi tadi Anda katakan 3 bulan baru nikah terus cerai gitu kan. Nah, itu kalau menurut saya ini adalah salah satu faktor ekonomi ya. Jadi jangan sampai gini. Jadi jangan merasa bahwa nikah itu biarin saja, udah ada orang tua saya yang masih mampu membiayai saya. Tidak seperti itu. Karena nikah itu adalah ikatan janji suci antara dua manusia yang saling mencintai. Ya. Nah, ini jadi
saya mohon lah gitu ya, karena pemerintah sudah menerapkan waktu yang ideal untuk menikah itu antara 28 sampai 35, ya ikuti saja gitu kan. Itu karena adalah apa maksudnya, itu umur yang sudah matang gitu, betul nggak Pak Ya. Gilang ya, mungkin Dari segi ekonomi juga dari udah segi mulai ekonomi stabil, yang kan? kuliah sudah lulus, Ya. mungkin bisa mencari kerja, peluang kerja lebih besar, betul nggak? Ya, betul. Ya kalau yang nikah muda yang masih kuliah gitu kan, peluang kerjanya masih apa? Masih tipis gitu, ya. pasti tipis, dan kemungkinan kerjanya belum dilirik gitu karena belum memiliki ijazah yang pasti. Jadi itu kan salah satu penghambat juga Ya. gitu kan, salah Apalagi satu kalau misalkan penghambat. udah nikah ya Pak, kan biasanya kalau kita kerja lamar kan ada status nih. Kalau udah nikah biasanya agak sulit juga ya, Ya, terutama betul, buat betul. wanita nih. Misalkan Ya. mau kerja di mana, ternyata pasti cek, oh udah menikah, Ya, dilewat. betul. Jadi itu juga mengurangi apa namanya? Penghambat juga Penghambat ya, buat penghambat. perekonomian Ya, kalian. Misalkan betul, kalian betul. mau pengen berkarir dulu, Ya. udah tertutup di sana Ya. gitu. Jadi betul ya Pak Gilang, dengan kita bicara ini kita bukan artian melarang untuk menikah muda, bukan. Tetapi kita mengajak kepada seluruh pemirsa yang ada di muka bumi ini gitu ya, untuk mengubah pola pikir, Misalkan gini ya, maaf ya, saya agak menjurus kepada hal-hal yang berbau biologis gitu kan ya. Nah mungkin kan kenapa pemicu nikah ini bisa terjadi nikah muda ini? Pertama mungkin ya Pak Gilang, yang saya tahu gitu, mungkin ya dia mungkin sudah dalam tanda kutip dia sering berdua, terus adalah ibaratnya kan yang namanya manusia itu memiliki hati ya. Hati itu menumbuhkan cinta, mungkin saling cinta dan mencintai, dan mungkin Allahu alam nggak tahu, dia tidak bisa menahan hawa nafsunya, jadi sehingga terdorong dan terpacu mungkinnya ingin nikah. Nah ini kan mungkin jadi yang namanya nikah ini, maaf saja ya, yang nikah muda ini bukan hanya beralaskan untuk cinta saja, Cinta dan hubungan seksual. cinta dan ya, hubungan gitu. seksual Jadi saja, gimana bukan ya? gitu. Menurut saya nih ya teman-teman, kalau misalkan nikah muda terutama, itu bukan hanya untuk melampiaskan Nafsu saja. karena Ya. nikah itu adalah untuk membangun keluarga, Nah, betul. membangun masa depan dan membangun rumah tangga. Ya, betul, bukan betul. hanya untuk melampiaskan seksual saja dengan alasan biar halal dan Iya, lain betul, sebagainya. betul Karena sekali. masa depan itu masih panjang. Ya. Dengan nikah itu kita, misalkan nih, saya mau nikah nih, saya tuh harus berpikir dulu nanti kayak gimana. Jangan Ya. sampai wah yang penting enak dulu nikah nih. Nah, iya Wah, betul. banyaknya kayak gitu nih. Kebanyakan orang seperti Iya. itu, enaknya dulu Enak dipikir, dulu ya betul nggak? dipikirin. Iya, Padahal kan pas udah nikah, aduh besok gimana ya kerja gimana, belum kan? Iya, iya. Pas udah masih tinggal di orang tua misalkan. Nah. Terus ya pendidikan kalau misalkan masih kuliah belum lulus juga, Iya. skripsi terlantar gara-gara Iya. belum skripsi belum beres. Dibiayai orang tua. Dibiayai juga. Udah nikah, terus kalau misalkan udah nikah beberapa bulan kemudian hamil kan, itu Iya. makin Iya. memberatkan juga gitu. Memberatkan orang tua, kita kan kasihannya orang tua, jadi kita orang tua jadi beban pikiran juga, karena kan apalagi tuh laki-laki yang dimana sepenuhnya membawa anak orang gitu, ibaratnya membawa anak orang ya, jadi harus dibiayai, harus dinafkahi, persalinannya gitu kan. Nah itu pun yang menjadi beban pikiran orang tua pun akan terus. Kenapa sih mungkin saya merasa sedih juga ya Pak Gilang, orang tua merasa sedih, merasa tertekan mungkin, walaupun ya kalau yang untuk yang kaya ya nggak jadi masalah, masa bodoh itu ya. Cuman ini kalau yang untuk biasa-biasa, karena banyak keluhan juga ya, keluhan-keluhan yang bicara kepada saya gitu kan. Jadi maaf saja ya, jadi ini sedikit cerita saja Pak Gilang ya. Ada seorang orang tua yang curhat ke saya, pernah curhat, anaknya tuh nikah muda gitu kan. Curhat kepada saya, aduh Pak, katanya anak saya tuh udah nikah, katanya. Loh, kata saya juga, saya belum nikah nih. Ya, dia anaknya sudah nikah, jadi masih beban sepenuhnya dibiayai oleh orang tuanya gitu ya. Nah, ini menjadi salah satu hal yang harus kita pikirkan, bahwa kehidupan kita itu tidaklah singkat Pak Gilang. Ya. Yang namanya pernikahan itu tidak sehari, tidak 2 hari, tidak seminggu. Tapi yang namanya nikah itu selamanya. Dan kalau perceraian itu adalah hal yang paling dibenci oleh Tuhan, oleh Allah gitu kan. Nah jadi kita harus berpikir bahwa pernikahan muda itu tidak singkat. Nikah itu tidak singkat, nikah itu selamanya loh. Jadi buat apa kita
mendapatkan aturan dari pemerintah dari umur 28 sampai 35 itu adalah pernikahan yang ideal. Kenapa pernikahan yang ideal? Mungkin dipikirkan tadi sudah saya katakan dari ekonominya, dari kuliahnya sudah lulus, dari pendidikannya, dari bisa mendapatkan pekerjaan, betul nggak? Sekarang banyak yang 18 tahun, 19 tahun menikah, mau dilihat kerja apa? Tidak ada kan lamaran pekerjaan yang menerima pekerjaan umur 19 tahun, 17 tahun, tidak ada kan? Tidak ada. Kecuali penjaga toko mungkin ya, boleh ya itu ya. Atau Itu ya, bisnis sendiri boleh. lah. Bisnis kalau itu boleh gitu kan. Nah, itu kan saya menyayangkan sekali gitu kan. Karena yang namanya yang namanya perempuan itu pertama harus dinafkahi, dibiayai, diberikan pakaian. Betul kan? Kalau ngomong ya ada yang suka bilang gini Pak Gilang, udah aja lah sama-sama dari nol gitu kan. Sama-sama dari nol, oke, silahkan gitu kan. Kalau mau pun nikah gitu mungkin kan ya mendapatkan pekerjaan dulu lah gitu ya. Sama-sama dari nol itu kalau menurut saya Gimana tuh? bukan dari nol, mereka mulai dari nol nikah dulu Ya. belum punya apa-apa. Ya, bukan. Tapi menurut saya itu dari nol itu misalkan si ceweknya kerja dulu, Ya. laki-laki kerja dulu juga, Ya. membangun bersama bareng-bareng, bukan Ya. tiba-tiba langsung nikah baru mencari kerja Ya. dan membangun kehidupannya. Ya, betul. Karena aduh gimana, banyak juga yang berpikiran seperti itu, yang salah menurut Ya. saya, salah persepsi bahwa menikah muda itu ya seperti itulah pokoknya. Ya. Pak. Jadi jangan salah, nikah itu bukan artian jangan salah nikah itu sudah nikah enak, enggak. Ya, bukan seperti itu. Karena nikah itu harus, orang yang nikah itu harus mempunyai pikiran secara luas, Ya. secara panjang, bukan pemikiran secara singkat, enak sekarang saja dan kedepannya aku mah engke, bukan gitu ya. Bukan, nikah itu bukan gimana nanti, tapi nikah itu nanti gimana. Ya, berbeda konotasi gimana nanti dengan nanti gimana. Nah, orang yang nikah muda itu suka memiliki pikiran gimana nanti. Ya. Salah itu. Tetapi pemikiran yang harus kita ubah adalah nikah itu nanti tuh gimana. Gitu, betul nggak? Ya. Kita belum punya anak. Ya. Kalau kita hitung coba melahirkan berapa? Di Bandung ya, kalau Di Bandung. setahu saya misalkan kita hitung pahitnya aja, Normal kalau antara bidan dengan rumah sakit, coba. misalkan hitung aja 7 juta lah 7 buat juta, normal ya, ya, kalau ya. misalkan itu normal lahirnya. Normal. Kalau misalkan sesar bisa Sesar. lebih dari 15 kan, 15 20 mungkin ya. bisa jadi seperti itu. Ya. Itu kalau misalkan hitung pahitnya aja 20 juta. Ya, 20 juta itu kan baru lahirnya doang, ya. belum biaya susu, Perawatan. Pakaian. Wah, itu pokoknya kayaknya waduh gimana ya. Masa kita coba dengan apa? Dengan polosnya, dengan enaknya mau minta gitu kepada orang tua, "Mah, minta, Pah, minta istri saya melahirkan segini-sekian rupiah." Malu nggak Anda? Saya sebagai laki-laki kalau seperti itu pasti malu. Malu lah. Dan kalau seorang perempuan minta kepada orang tuanya, dan yang disalahkan siapa? Si laki-laki. Laki-laki. Suami kamu kerja apa? Suami kamu membiayai apa, gitu kan? Terjadilah perdebatan antara dua keluarga ini menurut saya. Jadi perdebatan juga Akhirnya ini. memutuskan Akhirnya tali silaturahmi. memutuskan tali silaturahmi juga, gitu kan? Aduh, ini jadi pembahasan yang cukup menarik gitu ya, teman-teman, pembahasan cukup menarik juga. yang saat ini tuh banyak yang, terutama di masa pandemi nih, banyak Ya. yang banget yang nikah muda, putus sekolah nikah muda Ya, gitu. betul sekali Aduh, ya. kan ini juga menurut saya nih Pak, orang tua pun berperan sangat penting untuk Ya. harus memiliki pola pikir seperti kita ya. Ya, betul. Kebanyakan saat ini orang tua zaman dulu, udah nikahin aja lah, Ya, nikahin daripada aja gitu kan. nggak sekolah misalkan, Ya. udah itu kan kerja agak susah sekarang Ya. kan. Nah, udah nikahin aja. Ya. Akhirnya kan kayak gini. Ya, betul. Kan biarin aja lah. Perempuan mah udah dibawa sama laki-laki gitu kan. Ya. Tidak sekolah juga tidak apa-apa. Itu kan pemikiran yang harus kita ganti ya di zaman modern sekarang. Jadi apa ya Pak Gilang, menurut saya nikah muda ini harus kita ganti stigma nikah muda itu ya. Tetapi nikah itu harus apa namanya? Harus secara matang dalam pola pikir gitu kan. Jangan asal maksudnya gini. Jangan asal kita suka, udah sama-sama cinta dan takut kehilangan gitu kan. Kebanyakan sekarang orang takut kehilangan Pak Gilang, ya. Takut kehilangan, padahal wanita dan laki-laki di Indonesia masih banyak ya, benar kan? Masih banyak ya. Jadi gimana nih Anda? Misalkan gini ya, misalkan jika suatu saat, misalkan kan saya sekarang belum nikah ya teman-teman. Pak Faisal juga sama. Sama, saya misalkan juga. Saya ditanya, misalkan saya punya pacar nih, Ya. ditanya,
udah kamu mau nggak nikah sama aku, kalau enggak aku sama yang lain nih. Ya, gimana Nah, tuh? kalau saya jawabannya kalau gitu, ya udah kamu nikah sama yang lain aja, karena kalau dari segi pola pikir mungkin saya belum siap, dari segi Ya, ekonomi juga belum, karena ya, takutnya bahwa setelah menikah itu nanti bisa jadi hal apa ya namanya, guncangan yang ya, memang bisa merusak rumah tangga karena kesiapan yang belum siap tadi. Karena nikah itu harus lahir batin ya, ya, Pak. betul, betul, betul sekali, betul Iya. sekali. Nikah itu selahir batin ya. Mm-mm. Jangan mengandalkan jasad aja gitu kan. Mungkin Ya. kan orang tua dulu itu kan, orang Mm-mm. tua guru dulu ya panggilan ya Mm-mm. suka memiliki stigma omongan nikah itu tet katanya. Aduh, jadi gimana ya? Kalau mau mas nikah muda itu sedikit sakral juga ya, karena saya juga belum nikah nih. Puasa juga sama. Karena Jadi, umur kita itu udah dari apa ya namanya, dibanding dengan anak-anak lain, kita iya. itu udah kelewat gitu, udah keduluan gitu Jadi ya. orang tua dulu tuh ya, orang tua Sunda dulu panggilan ya, suka bilang gini, kamu modal apa nikah katanya? Uang udah punya belum? Belum. Ya awas, jangan modal tet katanya gitu kan. Dikatakan oh, ini sensor sama saya, tet itu sensor loh. Sensor loh. Jadi emang betul Ya. orang tua dulu mengatakan kalau nikah itu jangan modal tet saja gitu kan. Emang betul, betul nggak Pak Gilang ya? Betul banget. Jangan modal itu aja karena kan yang namanya kehidupan bukan dari situ saja. Kehidupan itu dari ekonomi, dari pendidikan dan lain sebagainya, betul nggak ya? Jadi kalau mau nikah muda itu harus persiapkan dulu, misalkan dari segi ekonomi kalian, Iya. pola pikir kalian. Kalian siap gak untuk nikah nanti? Siap gak kalau misalkan untuk bangun keluarga? Siap gak kalau misalkan kan udah punya anak nanti gimana? Iya. Jangan sampai misalkan hanya karena paksaan tadi, misalkan gara-gara kalau enggak aku sama yang lain nih. Karena mungkin kalau misalkan ditanya seperti itu seperti kita diancam ya, Pak. Betul. Saya gak suka banget kalau diancam seperti itu. Kalau misalkan ada yang lain ya udah. Ya udah, silakan tinggalkan. Tinggalkan aja. Nah, gini. Saya mau nanya pada Anda nih. Gimana, Pak? Anda milih nikah muda atau komitmen? Komitmen. Kalau saya. Komitmen ya. Saya pernah baca juga di artikel, jadi kan ada komitmen yang emang dimana komitmen ini bisa menyatukan hubungan terus-terus sampai nikah loh. Ada loh, ini ya saya bilang aja komitmen udah 6 tahun ya dia putus nyambung tapi tetap nikah juga. Emang kalau jodoh itu nggak akan kemana gitu ya. Jadi kita itu nggak usah khawatir masalah jodoh gitu kan. Jadi kalau yang namanya jodoh itu sudah diatur oleh Sang Pencipta gitu ya, betul Pak Gilang. Jadi kita nggak usah khawatir, aduh takut nggak nemu lagi yang cantik, nggak takut nemu lagi yang top lah gitu. Jadi jangan seperti itu. Kita rubah pola pikir kita bahwa kita itu sudah ditentukan oleh Sang Pencipta bahwa jodoh kita itu sudah ada. Jadi kita tenang saja ya gitu. Cuman ada yang mengatakan juga jodoh itu lo harus dijemput. Ya betul, jodoh itu harus dijemput. Jodoh itu harus dijemput, tetapi dijemput itu dalam artian kita menjemputnya sebagaimana yang telah ditentukan oleh pencipta. Kalau kata pencipta sekarang jemput gitu kan ya. Ya itu betul kan. Nah, itu jadi harus dijemput itu bukan artian jemput sekarang udah dapat pacar. Gitu ya, ibaratnya kan bahasa kerennya pacaran sekarang. Ya udahlah daripada kemana-mana lagi udah kita nikah aja gitu kan. Masih semester 3 loh. Ada orang tuh. Semester 3 udah nikah. Berarti ada semester berapa lagi? 4, 5, 6, 7, 8, 5 semester lagi yang harus dibiayai oleh orang tuanya. Itu menurut saya bukan pernikahan. Ya. Jadi yang namanya pernikahan itu sudah mampu melepas diri Anda semua dari kehidupan orang tua. Dari makan, dari apapun itu. Jadi kalau misalkan kamu nikah muda harus dipikirkan dulu lebih Ya, matang betul, ya. betul. Karena itulah langkah yang akan mengubah hidup kalian. Ya, betul sekali. Kalau misalkan kita memilih untuk nggak nikah, mungkin ada jalan-jalan lain yang Ya. bisa kita ambil. Misalkan kita bisa mulai karir lebih baik atau Betul. gimana. Kalau menikah mungkin ada jalan lainnya juga, tapi kan kita nggak tahu gimana. Ya. Kita ambil yang buruknya aja lah. Betul. Nah, terus saya juga barusan baca juga ya, Ya, dari gimana? detiknews.com ini September 2019 lalu Ya. ya. Pernikahan dini jadi pemicu adanya 1.201 janda muda di Mojokerto. Widih. Ini 1.201. Ini kenapa ini bisa sampai 1.000 kayak gini kan? Ini pasti kan yang namanya Faktor ekonomi faktor kata saya. ekonomi belum siap juga. Iya, belum siap. Lalu 1.200 ini mau kemana nanti? Iya, Nah, betul. itu kan kalau misalkan udah janda di KTP status janda. Iya. Kerja di perusahaan-perusahaan besar misalkan ya, janda, janda, ya enggak lah. Ya, maaf ya, kalau untuk laki-laki itu tidak ada bekas. Ya, Tapi kalau untuk perempuan pasti ada bekas. Jadi kita harus merubah pola pikir kita bahwa masa depan itu perlu loh, gitu ya. Perlu Ya. sekali. Jadi
Mungkin 1.200 itu tadi Anda baca mungkin Pak Gilang ya, mungkin ini karena faktor ekonomi. Cenderung kata saya faktor ekonomi. Karena yang namanya pernikahan itu ya bukan kayak pacaran masing-masing, tidur masing-masing, jajan masing-masing, masih minta kepada orang tua, bukan. Yang namanya pernikahan itu semua bareng, tidur bareng, makan bareng, belanja bareng. Terus apa lagi? Intinya hidupnya Ya, bareng. itu hidupnya bareng gitu ya. Tidak ada masing-masing lah gitu. Kalau kita kuliah mah semesteran. Malu saya mah jujur dah. Anda malu nggak? Kalau misalkan ini ya, kita masih semester 4 misalkan, udah Iya. nikah, aduh uang habis nih. Iya. Minta ke orang tua, Pak ini uang semester buat bulan depan. Nah, pas dipikir, oh cenah pas buat semester. Iya. Ternyata uang buat makan habis. Nah, Kepake. Akhirnya akhirnya saling putus gimana lah. ya? Saling berbenturan. Saling berbenturan antara ekonomi, misalkan kuliah dan juga ekonomi keluarga. Iya, betul. Aduh, jadi Jadi gimana ya? Saya kesal sekali nih sama orang-orang yang suka mempelopori nikah muda gitu kan. Anda yang berbicara nikah muda ya mungkin dari penghasilan ya silahkan, itu Anda bagus juga gitu kan. Iya. Berpenghasilan sudah mapan sudah. Jadi kalau mau melopori nikah muda, cobalah pikir-pikir dulu, lihat-lihat dulu gitu ya. Lihat-lihat dulu orangnya, lihat dulu siapa yang Anda bilang gitu kan. Jadi kan semua orang itu tataran hidup manusia itu tidak sama semua gitu kan. Tidak semua. Jadi buat apa pemerintah sudah menerapkan usia ideal untuk menikah antara umur 28 sampai 35, ya sudah ikuti saja mungkin ya, karena itu sudah dapat menghitung ya, pemerintah juga dapat menghitung mungkin ya, umur sekian dia sudah ideal menikah, sudah ideal mencari uang, sudah ideal lulus dari kuliah mungkin ya gitu ya Pak Gilang ya. Nah ini jadi yang anda yang mempelopori nikah muda, jadi harus dicerna dulu, harus dilihat dulu. Jadi semua orang itu tidak sama tidak sama. Masih ada orang-orang yang ketergantungan pada orang tua ya. Jadi tidak semua orang yang sudah lepas. Jadi masih ada orang-orang yang bergantung pada orang tua itu. Jadi kita harus berpikir bahwa orang tua kita itu adalah orang yang patut kita hormati dan kita hargai dan kita muliakan. Jadi di masa tuanya itu orang tua tuh tidak boleh memikirkan lagi anaknya gimana gitu ya, tetapi sudah bahagia melihat kesenangan anaknya gitu. Betul nggak? Ya, betul. Nah, aduh gimana ya Pak? Kadang-kadang juga di umur saya yang sekarang nih ya, suka ada yang menanya kapan ini nikah. Nah, padahal kan saya berpikirnya kalau di usia saya itu belum meskipun udah cukup ya untuk nikah, karena teman saya juga udah banyak yang punya anak ya. Nah, tapi saya berpikirnya itu bahwa gimana nanti masa depan saya gitu. Ya betul sekali. Jadi kalau misalkan ada yang nanya kapan nikah, santai aja. Saya selalu bilang kalau ditanya nanti santai. Atau doakan saja. Ya. Ya betul. Karena gimana ya, saya takutnya seperti banyak kasusnya sekarang itu. Iya. Tidak tahan untuk menghadapi goncangan yang terjadi dalam keluarga. Iya betul. Jadi belum siap gitu. Belum siap. Kalau misalkan udah siap ya nggak masalah. Terjadilah gangguan psikologis, stres, depresi, bunuh diri kan. Bunuh diri. Kalau enggak misalkan misalkan saya sebagai perempuan nih nikah muda di umur 22 misalkan. Iya. Ternyata suaminya tidak seperti yang diharapkan, ya, atau misalkan suaminya itu enggak sama pas waktu pacaran. Ya, banyak yang kayak gitu kan. Betul. Jadi pas setelah menikah nih hal-hal buruk yang dimiliki pasangan itu mulai terlihat gitu kan. Karena yang namanya pernikahan itu kan semua jadi sudah ada tidak ada rasa malu lagi gitu kan ya, sifat satu sama lain terlihat gitu kan. Sekarang jadi mungkin bisa gangguan psikologis itu kaget mungkin ya gitu ya, kaget. Akhirnya misalkan kalau saya seperti yang tadi saya omongin, saya perempuan terus udah nikah terus misalkan hamil kan stres, bisa mengganggu ke janin perkembangan anak juga, di janin gimana. Kan jadi gimana ya, harusnya miris banget gitu. Saya melihat banyaknya kasus nikah muda saat ini yang memang sih kebanyakan dipelopori oleh orang-orang yang bilang nikah muda itu enak. Iya, tidak seperti itu ya. Nikah muda itu memang enak jika ada beberapa hal yang persyaratan yang memang sudah terpenuhi. Iya. Jadi gini ya Pak Gilang ya. Jadi kita berbicara seperti ini bukan untuk melarang nikah muda ya. Bukan. Tetapi dengan kita berbicara seperti ini, kita memberikan edukasi atau peringatan gitu, dan juga
bahwa memang nikah muda itu tidak seperti yang orang-orang gaungkan. Ya, ya. Karena ada juga plus dan minusnya. Nikah muda itu boleh jika ada beberapa persyaratan yang sudah Ya, dipenuhi. betul, Misalkan ekonomi kalian sudah siap, Ya, pola pikir kalian udah siap, udah dewasa lah ya, ibaratnya. betul. Lalu apa lagi ya Pak? Udah siap menanggung udah seluruhnya. siap menanggung kehidupan kalian berdua, Ya, bebas dari orang tua misalkan ya. betul. Pendidikan sudah beres lah. Pokoknya Ya. nikah muda itu bukan hanya apa namanya di umur 20, 24 Ya, tapi di menurut saya di umur 26, 27, 28 itu masih terbilang muda loh Pak. Ya, betul. Tapi menurut saya di umur segitu itu waktu yang cukup. Ya, cukup sudah matang. Oh iya Pak, satu lagi. Ya. Kadang-kadang nih kan suka ada yang nanya, Cina, gimana ya? Oh iya Cina, itu nikah misalkan cepetan, kan nanti kalau misalkan kita nikahnya lama, Nanti kan nanti anak anaknya, gimana ya. kan belum lulus sekolah, Ya, lulus ya. kuliah gimana? Kita udah pada tua, Udah pada gitu tua. ya. Nah itu menurut Bapak gimana nih? Menurut saya santai sebetulnya ya pernikahan itu. Jadi gini ya, saya cenderung anak yang terlambat juga ya. Anak yang terlambat tuh misalkan orang tua saya pun sudah pada tua ya. Ya itu kan mungkin sudah tergantung sang pencipta juga memberikan anak gitu kan ya. Cuman yang harus dipikirkan oleh kita bahwa nanti anaknya terlambat, kita udah tua anaknya masih pada sekolah gitu kan, masih biaya kenen gitu kalau bahasa Sundanya mah ya. Ya kalau menurut saya santai-santai aja Pak Gilang. Santai-santai saja, nanti kita belum punya cucu katanya gitu ya, betul nggak? Ya. Kita belum punya cucu, santai menurut saya. Jadi itu semua harus kita rubah dari pola pikir kita semua ya. Jadi yang namanya anak itu pasti akan ada dari masa usia subur itu kan umur 28, 30 kan maaf ya kalau perempuan itu kan menopause itu kan umur 50 ke atas ya bahkan. Nah, itu kan masih bisa bereproduksi gitu kan. Cuman kekuatan kandungan mungkin emang agak melemah gitu ya. Cuman kan nanti ada jalan pintas selanjutnya dengan sesar gitu kan. Itu kan bisa diatasi gitu kan. Bisa diatasi karena ada plus minusnya gitulah Pak Gilang. Nikah muda juga kan ada minusnya gitu kan. Kebelum siapan seseorang untuk mengandung gitu kan, masih lunaknya rahim gitu kan. Itu kadang saya juga suka sedih ya. Saya juga punya dulu kakak senior saya waktu zaman SMP, dia nikah muda. Nikah muda mungkin di umur 19 tahun, mungkin ya 20 tahun, saya kurang ingat ya. Karena mungkin dari segi biologisnya tubuhnya belum kuat. Akhirnya pas melahirkan gimana ya sebutnya? Kedua-duanya, bayi dan ibunya akhirnya meninggal gitu kan. Ini juga kan cukup menyedihkan gitu. Padahal dulu itu dia baik banget waktu saya sekolah gitu, tapi akhirnya karena mungkin jalan yang dipilihnya untuk nikah muda, untuk memiliki anak dengan cepat, akhirnya kan seperti ini gitu. Kita juga harus memikirkan mengenai tubuh kita sendiri, kehidupan ke depan seperti apa. Untuk laki-laki nih, misalkan ini mah masih muda, masih cantik-cantiknya, masih mantap misalkan ya. Jadi gini nih, yang nikah muda itu yang dilihat itu, tampilannya masih top, masih cantik, masih kuat-kuat, masih tampan-tampan, mampu berapa ronde gitu ya. Kalau dalam ini hanya bercandanya gitu ya. Mampu masih kuat lah, masih fit gitu kan. Nah, tapi kan kita tidak melihat itu. Jadi saya katakan nikah itu bukan hanya enak untuk hubungan biologis saja, tetapi nikah itu adalah ikatan janji dua orang manusia yang saling mencintai dan membangun masa depan yang idealis dan harmonis gitu kan Pak Gilang ya. Dan abadi, betul. Nah, jadi ya pokoknya kalau gitu ya, terutama nih teman-teman kalian laki-laki nih kan, kalau misalkan kalian punya pacar nih cantik, manis, mantap, pokoknya ini grade S misalkan dari atas A ya pokoknya. Oh ya udah cepet dinikahin cepet aja misalkan. Nah kalau misalkan kalian punya uang udah siap seperti itu udah pastilah bolehlah silakan. Tapi untuk memiliki anak mungkin bisa sedikit dipikirkan terlebih dahulu, diidealkan dulu. Diidealkan dulu karena kita tidak tahu kondisi tubuh si cewek tersebut gitu kan. Bisa jadi mungkin si rahimnya belum kuat untuk memiliki anak. Akhirnya kan ada yang kasus keguguran lah. Terus yang meninggal juga. Kasian juga. Jadi gimana ya? Ibaratnya kalau kalian menikah itu udah mengambil
separuh hidupnya gitu. Ya, betul betul betul. Jadi apalagi untuk laki-laki, dia sudah memiliki dua jiwa yang harus dia jaga, dirinya sendiri dan si istri itu Iya. ya. Jadi apa namanya? Kalau kalian ingin nikah muda, silakan aja. Kalau orang tua mempersilahkan Mempersilahkan. dengan orang tua kalian memiliki harta yang banyak gitu kan, silahkan, kami tidak melarang. Cuman ini adalah salah satu warning gitu ya, salah satu peringatan bagi saya nih, Pak Gilang ya, Bagi saya juga. Ya. bagi saya, bahwa saya tuh, karena tipenya gini loh Pak Gilang, saya tuh orang yang gimana tidak mau berkegantungan sama orang tua, nggak mau loh. Jadi cita-cita saya tuh gini Pak Gilang, kalau saya udah nikah nanti saya ingin tidak ingin nikah dulu langsung saya. Jadi saya tuh sebelum nikah tuh saya harus mempersiapkan satu nih ya, sandang, pangan, papan, rumahnya dulu, isi rumahnya dulu. Terus kalau misalkan pekerjaan sudah ada ya alhamdulillah kan, pekerjaan sudah ada. Nah itu kan kalau satu misalkan kita sudah punya rumah, nikah, langsung bawa ke rumah kita sendiri, bebas di situ kan, tidak ada ketergantungan kepada orang tua. Jadi saya ingin, cita-cita saya nih Pak Gila, mungkin Anda cita-cita seperti ini nggak? Ya, pasti. Ya pasti ya, semua orang cita-cita seperti ini. Jadi saya ingin tuh kalau sudah nikah ya, nikah, jadi yang dipersiapkan terlebih dahulu adalah rumah ya, rumah, isinya, pekerjaan kalau pekerjaan sudah ada alhamdulillah. Terus nanti dari situ membina keluarga. Karena kan yang namanya rumah tangga itu Pak Gilang nih ya, kita kalau yang namanya rumah tangga, kata Anda mulus terus nggak? Nggak. Tidak ya. Tidak. Yang namanya rumah tangga itu bakal ada lekukan-lekukan atau lubang-lubang yang dapat kalian lalui. Jadi itu menurut para ilmuwan muslim dikatakan bahwa namanya pertengkaran yang ada dalam rumah tangga itu emang bumbu-bumbu cinta rumah tangga ya. Tetapi hal ini perlu kalian jaga dari telinga orang tua kalian. Jadi yang namanya pahit, yang namanya asin, yang namanya manis cukup didengar oleh 4 telinga, yaitu telinga suami dan istri. Itu Pak Gilang. Ya, itu sebuah kata-kata yang sangat menarik Wih, sekali, di. teman-teman, ya. Sangat berbobot sekali di podcast kali ini, karena ya gimana ya, ini pembahasan yang cukup luas. Menurut saya ini yang paling saya tunggu-tunggu dari kemarin ini. Aduh, gimana ya, Pak? Setelah kita berlibur ya, kita berlibur dan di bis mungkin kita membicarakan ini terus ya Pak Ya. Gilang. Jadi kegeraman kita gitu ya, Ya, kegeraman kita kita. geram Jadi banget. kan mungkin saya ingin loh ada pemerintah yang menyarankan dan memberikan edukasi lebih lagi gitu kan ya, lebih edukasi lagi, lebih kepada setiap pemuda-pemudi bahwasannya nikah itu ada waktunya gitu loh. Ya. Jadi mungkin kan urusan pernikahan ini adalah Kementerian Agama ya, kantor urusan agama. Jadi kalau umurnya belum ideal, belum cukup, dilarang gitu kan. Nah ini seperti itu mungkin. Jadi ada patokan dan apa namanya apa, titik temu bahwasannya seorang ini kalau sudah cukup baru itu kan. Jadi Ya. jadi bagus juga kan kalau di kantor urusan agama sebelum nikah itu kan ada edukasi dulu ya, ada edukasi. Nah ini bagus juga gitu kan. Jadi tinggal kita mengembangkan lagi nih. Jadi untuk pemuda-pemudi yang ada di sekarang, kita introspeksi diri lagi, kita ubah pola pikir kita lagi. Nikah itu bukan gimana nanti, tetapi nikah itu nanti gimana. Gitu. Ya, Pak, ini cukup menarik sekali ya. Tapi ada beberapa hal, masih banyak hal sebenarnya Ya, yang bisa masih kita banyak hal bahas. sebetulnya yang harus kita bahas ya. Mengenai nikah muda, karena mungkin hanya duduk segini pun apa ya namanya, masih banyak orang yang mungkin bisa membantah kita ya. Iya, Pasti, jelas. karena mereka jelas, mungkin jelas. kan nikah muda mah enak, nanti bisa gini Iya. pas bangun ada yang ngebangunin, Bebas misalkan mau gitu-gitu, gimana, mau pegang apa bebas, bebas, gitu. pokoknya Itu intinya kan bebas. tidak ada yang melarang. Tapi rata-rata dari yang hubungan dari perspektif agama gitu kan, ya, tidak ada yang melarang. tapi yang rata-rata pasti bilang enaknya doang. Enaknya doang. Nggak, jarang yang bilang ini nanti nikah itu misalkan sulitnya kayak gini nih. Iya, Jarang banget itu, kenapa sih, bingung gitu Pak. Iya, bingung. Mungkin ada pencerahan mungkin. Mungkin gimana ya? Kenapa tidak mau? Karena gini kan, salah satu riwayat mengatakan bahwa pernikahan itu aibnya tidak boleh dikeluarkan kepada orang lain gitu kan. Itu dosa, Ya. dosa juga. Cuman tetapi kan ujung-ujungnya ada juga kan di media sosial dimanapun dikeluarkan bahwa sulitnya pernikahan itu kan. Kalau kita lihat tuh, sulitnya pernikahan itu benar sulit Pak Gilang. Kenapa sulit? Seorang laki-laki harus mampu mendidik seorang perempuan dalam agamanya.
dalam akhlaknya, dalam budi pekertinya itu harus. Kalau tidak, ujungnya dosa, gitu kan? Suami itu sebenarnya banyak dosa, suami itu. Suami itu banyak dosa apabila tidak mendidik, memberikan uang terlalu banyak kepada istri, itu kan, sehingga istrinya menjadi apa? Boros, itu kan menjadi dosa juga. Itu kan kesulitan dalam pernikahan. Nah, mungkin kalau anak muda sekarang gitu kan, kenapa tidak berpikir ini, karena ya tadi mungkin masih labil dalam pikirannya, dan dia masih menyangka bahwa pernikahan itu hanya konteks melepaskan salah satu hal saja, Pak Gilang, melepaskan sekat biologis, hawa nafsunya saja. Kebanyakan nikah muda itu rata-rata di sana. Ya, kan sedangkan kita diperintahkan oleh agama mungkin ya, ini di dalam Al-Quran dikatakan, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Nah, ini kita harus memiliki jiwa yang tenang itu seperti apa gitu. Yang tenang itu dalam artian tenang dalam melakukan apapun, dalam melakukan hubungan apapun, dalam khususnya pernikahan, pilihan. Itu kan tenang. Ya, di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kalau dalam bahasa agama Islam itu panggilannya. Itu. Aduh, ya gimana ya? Kalau kita nggak tenang, berarti kalau kita nggak tenang, ya mungkin terkejar-kejar. Ya, misalkan ya memang sih keputusan untuk menikah itu kita harus membawanya dengan tenang. Jangan terburu-buru. Ya, tenang. Jangan dalam paksaan. Jangan. Ya. Kita harus memikirkan dengan tenang, apakah kita sudah siap atau belum. Iya. Tapi ya rata-rata itu sih kebanyakan ada paksaan, misalkan dari tetangga, orang tua, pasangannya. Iya, betul. Terutama nih cewek, kebanyakan yang memaksa itu wanita biasanya. Karena misalkan di umur 24, 25, 26 dia belum nikah nih. Iya. Pasti dia berpikirnya itu, aduh nanti gimana atuh kalau misalkan kita nikahnya umur 30 tahun, misalkan nanti anaknya gimana. Kembali ke yang tadi ya. Tenang. Kita harus tenang dulu. Jangan sampai kalian salah ambil keputusan. Ya, betul. Jangan sampai saya seperti setuju. itu. Karena gimana ya? Bukan 1-2 itu kasus perceraian itu banyak, ribuan. Ya, mungkin belasan ribu di Indonesia itu. Apalagi mungkin kalau diem di rumah mertua gitu kan. Ya, itu. Udahlah, itu jangan dibahas itu nanti di pembahasan. Mungkin kita akan bahas di masalah part 2 atau mungkin podcast yang lain. Iya, betul. Tapi ya mungkin ya meskipun ini sudah cukup panjang, tapi kayaknya kita lanjutkan aja ya. Iya. Karena masih banyak pembahasan yang sangat menarik dari masalah nikah muda ini. Iya, betul sekali Pak Gilang. Nah, Pak, ada beberapa hal juga nih, misalkan salah satunya begini nih. Gimana? Ada seseorang yang mungkin tercuci otak atau mungkin semacam terprovokasi untuk nikah muda. Padahal dari yang saya lihat nih, dari segi ekonomi masih di bawah, kalangan menengah ke bawah. Terus pekerjaan juga belum jelas. Iya, betul. Nah, itu menurut Bapak gimana itu? Ya, jadi kita harus lihat, tadi kayak saya katakan, emang kalau bicara ini, maaf ya, saya kesal nih. Kalau bicara ini saya kesal sekali ya. Jadi kita harus lihat, seseorang kalau ingin memprovokasi hal ini, jadi kalian harus mikir-mikir dulu gitu. Mikir-mikir dulu, tadi saya katakan, kedudukan orang itu tidak sama rata, tidak setara semua. Ada yang kondisi ekonominya yang di atas, ada kondisi ekonomi sedang, ada kondisi ekonomi yang di bawah. Itu. Jadi, Anda mau berbicara ini, Anda dapat menjamin apa coba? Pak Gilang, saya misalkan provokasi pada Anda. Ayo cepat nikah muda. Kamu mau bilang nggak ke saya? Kamu jaminannya apa pada saya nyuruh nikah muda? Kalau saya ditanya seperti itu, ada yang memprovokasi ke saya. Hei Faisal, cepatlah nikah muda kamu. Saya mau bilang aja, kamu jamin apa saya suruh nikah muda? Ini juga menarik ya, masalah yang seperti itu. Karena banyak juga nih, misalkan kamu buru nikah muda nih, banyak yang kayak gitu. Misalkan saya menolak nih, nah nanti gini-gini, udah gimana nanti aja, pas udah nikah nanti, Pak ginian gieu misalkan. Tidak tahu urusan di kamu resiko kamu gitu kan. Bukan, akhirnya lepas tanggung jawab, yang dia yang bilang, dia yang kabur. Nah, itu kan saya paling kesal gitu ya. Orang yang mengatakan dengan manis dan mudahnya mengatakan nikah muda itu nikah gampang katanya. Gampang kayak apa gitu kan. Yang namanya pernikahan itu tidak gampang menurut saya. Pernikahan muda adalah ikatan janji loh.
Jadi Anda yang suka memprovokasi untuk nikah-nikah muda, hati-hati loh ini. Ya. Emang betul dikatakan ya, kita harus mampu menjaga pandangan kita. Ya itu tergantung orangnya lah ya. Tergantung orangnya. Kita tidak bisa apa namanya? Ibaratnya apa? Melarang gitu. Kamu nggak boleh gini, nggak boleh. Itu kan tergantung orangnya. Misalkan saya larang kepada Anda, kamu sekarang nggak nikah muda, Pak Gilang, kamu jangan mata jelalatan gitu kan, misalkan. Itu saya nggak berhak kan seperti itu kan, karena itu hak Anda semua. Cuman ini adalah salah satu paradigma yang harus kita rubah. Jadi Anda yang suka provokasi, keluar-keluar tentang nikah muda, jadi pikirkan terlebih dahulu ya. Jadi kasihan gitu. Kita hanya kasihan saja kepada orang-orang yang termakan itu dan sehingga terjebak gitu kan. Emang kalau kan ya dikatakan juga di dalam Al-Quran bahwa nikah itu adalah salah satu rezeki ya, betul kan? Rezeki juga, ya itu betul, karena janji Allah itu tidak akan pernah menyalahi ya. Tetapi kita harus mempunyai pola pikir yang baik dulu, karena Allah pun tidak akan pernah pilih kasih kepada hambanya gitu. Itu Pak Gilang. Jadi sebuah kesan nikah muda itu baik, bagus, terhindar dari zina. Terhindar dari zina gitu kan. Ya kalau kita mampu misalkan dan kita masih mempunyai iman, insya Allah kan diri kita akan meremnya kan, sehingga diri kita terjaga. Betul nggak? Betul. Jadi ya seperti itu teman-teman, jangan jadikan nikah muda itu alasan buat kalian melampiaskan nafsu doang. Nah itu, jadi inginnya nafsu aja gitu kan. Buat apa sih inginnya nafsu aja, inginnya keluarnya barengan, bisa keluar gandengan, bisa rangkulan, bisa gini gitu, bisa A B C, bisa posisinya berduaan nggak apa-apa ya. Jangan seperti itu. Cuman kita harus mampu mengendalikan. Misalkan kita memiliki pacar, memiliki pasangan, ya itu silakan saja, itu hak orang ya. Kita tidak bisa melarang, cuman kita harus memiliki komitmen. Cuman kita harus garis bawahi juga, pacaran itu tidak ada yang syar'i ya. Pacaran itu tidak ada yang syar'i. Jadi pacaran itu pasti ada yang namanya apalah gitu. Cuman itu mah pribadi orang. Mungkin nanti kita akan membahas masalah pacaran syar'i ini di sesi ini, kan kita namanya ngobrol santai ya. Kita mungkin nanti akan bikin sesi baru mengenai pembahasan agama. Ada loh yang orang-orang selalu bilang, apa dan saya mah pacaran syar'i. Hah? Pacaran syar'i gitu kan? Tidak ada yang nanti kita akan bahas yang seperti itu ya. Nanti kita akan bahas. Karena kayak seperti itu akan menarik juga, karena masalah nikah muda, banyak anak banyak rezeki, syar'i tadi, pacaran syar'i itu kan saling berhubungan. Iya, saling berhubungan ya. Nanti kita akan bahas berlanjut ini part 1. Jadi kan saya suka lucu nih Pak Gilang. Ada yang bilang, "Saya pacaran syar'i." Ya udah aja keluar pakai triplex kalian, pakai skat gitu kan. Gak mungkin seperti itu ya. Daripada pacaran syar'i mending komitmen. Ya, betul nggak? Komitmen aja ya. Gitu. Ya pokoknya gitu ya teman-teman. Jadi gimana lagi nih? Apalagi ya? Mungkin ada yang perlu dibahas lagi Pak. Sepertinya masih banyak sih sebenarnya. Ya sebenarnya masih banyak. Nanti mungkin kita nyambung aja mungkin ya, nyambung aja. Karena ini part 1 ini kan tidak mungkin videonya terlalu panjang kan. Nanti kita akan juga udah lagi hampir 40 menit. Tapi satu lagi lah. Ini nih, kadang-kadang misalkan sebagai anak cewek nih, dia jadi bahan omongan karena belum nikah. Nah, ini omongan tetangga misalnya, sih itu mah cuma nikah wae, belum nikah. Ada apa nih? Normal enggak? Nah, pas giliran udah nikah muda, enggak rame-ramean karena disangka hamil duluan. Itu kan. Nah, ini jadi saya ingin memberikan kepada masyarakat juga, di lingkungan masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi kalau ada nikah yang dimana enggak rame-rame, misalkan itu jangan jadi dijudge bahwa dia ini pasti kecelakaan nih, nikah duluan hamil duluan gitu. Nah jangan seperti itu ya. Jadi ini adalah haknya orang gitu, haknya orang. Jadi orang itu saya tidak berhak Pak Gilang melarang Anda, membuat Anda seperti apa, tidak berhak. Cuman kita harus ganti pola pikir ini ya. Jadi ya kalau mungkin belum nikah, belum apa gitu kan, jangan jadi malu gitu ya. Menurut saya itu ya biarin aja, orang mau berkata apa ya silakan gitu kan, ini hak kita masing-masing ya.
Karena kebanyakan nih yang kayak gini tuh misalkan cewek nih rata-rata Iya, umur 24, betul. 25, tetangga Iya. juga pasti bilang ini kan can nikah wae cenah kan. Iya, ada apa nih? Kerja henteu, bisa Heeh. nikah henteu, kunaon Nah, misalkan nanti kan. Terus apalagi nya? Akhirnya kan si ceweknya itu tersebut stres. Dia ya, pengen nikah muda padahal dari segi lahirnya dari segi batinnya dia belum siap. ya betul, betul. Nah, Jadi, pasangannya pun mungkin misalkan pacar saya nih diomongin terus misalkan ya sama tetangganya, ya, ayo cepat nikah muda sana, daripada cicing wae, daripada diem terus ya. ya, Terus udah umur misalkan 24, 25 belum nikah terus kan, udah menikah aja. Akhirnya si pacar saya itu misalkan ya ngajak nikah saya. Sedangkan saya dan dia juga dari pola pikir dan batinnya belum siap. Akhirnya kan nanti nikahnya secara misalkan dari segi ekonomi saya belum siap nih. ya. Nikahnya biasa-biasa aja. Iya. Diomongin lagi sama tetangga. Nah, Jadi kalau misalkan kita mendengar omongan orang lain itu nggak akan ada beresnya. ya, ya udahlah itu kita bahas Ya, nanti kita di akan bahas nanti ya. part selanjutnya, ya. selanjutnya Cuman ya. ya kita apa ya, menyayangkan saja dengan omongan-omongan orang yang seperti itu. Ini adalah hal yang menurut saya tidak etis lah, tidak berpendidikan ya. Apabila ada seorang yang bilang, wah kenapa nikahnya nggak seperti ini, wah kenapa nikahnya gini gitu kan, tidak etis lah. Itu kan hubungan antara keluarga dengan keluarga itu kan pribadi ya, Ya. tidak usah keluar. Jadi menurut saya nikah muda ini adalah hal yang paling harus kita pikirkan secara matang, Pak Gilang, karena kehidupan manusia yang ada di muka bumi ini akan senantiasa Terus berjalan. terus berjalan dan akan terus berkembang gitu kan. Jadi jangan sampai stuck dan tergagalkan oleh nikah gitu kan ya. Itu ya, kalau Anda memiliki bisnis yang per bulannya miliaran atau ratusan juta, ya itu tidak jadi masalah ya. Ya mungkin jadi gini Pak Gilang ya, mungkin manusia ini banyak yang terdorong oleh hawa nafsu. Ya. Oleh hawa nafsu. Banyak melihat orang yang berhubungan di luar, berhubungan misalkan pacaran gitu kan, jadi menggebu-gebu di dalam hatinya ingin nikah. Jadi kan ya itu kalau ingin nikah itu kan normal ya, normalnya seorang manusia, tetapi kita harus memilihnya dengan baik gitu ya. Mungkin Pak Faisal sebelum mengakhiri Ya. podcast kita kali ini ada pesan yang mungkin ingin disampaikan. Ya, pesan saya mungkin cukup singkat, muliakan dan bahagiakan orang tua. Karena yang namanya pernikahan itu tidak boleh bergantung kepada orang tua lagi, betul nggak? Ya. Yang namanya pernikahan itu harus mandiri dan berjalan berdua bersama suami dan istri. Itu mungkin Anda yang mendengar omongan ini mudah-mudahan terbuka ya. Jadi yang namanya pernikahan itu tidak gampang ya, bukan asal saling menyalurkan biologis, tidak seperti itu, tapi pernikahan itu adalah ibadah terlama dan terpanjang. Apabila kalian melakukan perceraian dan kerusakan dalam pernikahan, itu hukumnya adalah berdosa, gitu ya. Ya. Mungkin dari Anda apa pesannya? Oke. Kata-kata yang sangat bagus sekali dari Bapak Faisal barusan ya. Kalau untuk saya sih mungkin ada beberapa hal yang mungkin akan saya sampaikan kepada teman-teman, terutama mungkin yang teman-teman saya yang mungkin ya yang kebanyakan sekarang sudah nikah muda. Tolong pertahankan kalian ya, karena itu pertahankan hubungan kalian, pertahankan rumah tangga kalian, terutama kalau kalian udah punya anak nih. Yeah. Karena sesulit apapun kondisi kalian saat ini, itu adalah jalan yang kalian pilih sebelumnya. Yeah, betul. Jangan sampai hal tersebut itu rumah tangga kalian rusak, pecah dan hancur gara-gara sebuah masalah yang mungkin memang itu adalah keputusan yang kalian ambil. Iya, betul. Lalu untuk teman-teman saya juga yang mungkin sekarang itu udah bercerai, mohon bersabar juga ya teman-teman, karena gimana ya, sekali lagi itu adalah jalan yang kalian ambil. Iya, betul. Jangan sampai kalian stres akhirnya mengambil jalan yang salah. Ya. Jangan sampai seperti itu. Betul. Kalau kalian punya anak, rawatlah anak kalian dengan baik, didiklah dia dengan baik, dan berikan dia si anak tersebut kasih sayang dan haknya sebagai anak. Ya. Untuk terus diberikan berkembang ya. Ya mungkin itu ya teman-teman. Oh ya, satu lagi. Kalau misalkan kalian mau nikah muda nih, tolong perhatikan beberapa hal. Yang satu itu dari segi ekonomi kalian, apa kalian sudah siap atau tidak? Dari segi biologis kalian, apakah tubuh kalian itu sudah siap untuk menikah atau tidak? Terutama untuk cewek nih. Yang ketiga adalah apakah
pikiran kalian sudah cukup dewasa untuk Iya. membangun rumah tangga. Betul. Karena seperti yang Bapak Faisal tadi katakan bahwa menikah itu bukan hanya untuk menyalurkan biologis dan hawa nafsu saja. Iya. Karena pernikahan itu adalah untuk membangun sebuah rumah tangga. Bukan hanya sehari 2 hari tapi selamanya. Ya, betul. Akan abadi berjalan untuk selamanya. Sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat kalian berdua. Ya, betul. Nah, itulah kenapa namanya kalau misalkan di nikahan ada yang semoga keluarga kalian sakinah, mawaddah dan warohmah ya. Ya, betul, betul. Karena gimana ya? Ya, ini cukup menarik sebenarnya Iya. tapi ya itu aja teman-teman ya. Jangan Nanti kita sampai bahas lagi, kita ya. ya jangan sampai kalian itu nikah muda karena gara-gara nafsu doang Ya, atau gara-gara provokasi Ya. orang lain yang mungkin kalian pun nanti kalau misalkan sudah terprovokasi minta pertanggungjawaban juga dia nggak akan Ya. mau gitu kan. Apa katanya? Apaan? Emang gua pikirin Iya, nanti kan nah jangan itu. sampai seperti itu ya karena gimana lagi ya untuk menjalin sebuah keluarga itu bukan ibaratnya kalian udah berpindah dari satu perahu ke perahu yang baru, Nah, itu. membangun berjalan bersama si suami Iya. sebagai nahkoda dan si istri sebagai Sebagai pelayan kapal. ya bisa lah Iya. sebagai pelayan kapal katanya dan jangan sampai si kapal tersebut itu Goyah. goyah gara-gara misalkan ada kapal lain yang mungkin Ingin menyerempet. menyerempet kalian dengan kata-kata misalkan kata-kata busuk dan tidak baik yang Iya. bisa menghancurkan rumah tangga Nih kalian. datang, rumputku lebih hijau katanya gitu. Ya jangan sampai seperti itu teman-teman, jagalah diri kalian dengan baik, Iya, betul. pikirkanlah masa depan kalian dengan baik, jangan sampai keputusan yang kalian ambil itu tidak dalam posisi kalian sedang Ya, tenang. walaupun ombak begitu besar, Mm-mm. tetapi kita harus tetap jalan. Tetap jalan, tetap kita harus mengambil keputusan dengan hati tenang, hati jernih dan jangan sampai dalam paksaan dan jangan sampai dalam emosi yang terlalu berlebihan. Waduh, luar biasa sekali Pak Gilang. Ya mungkin aja teman-teman ya ini untuk part 1 mungkin Ya. kita akan membahasnya di part kedua Ya. ya mungkin judul akan beda tapi gak apa-apa lah. Kita akan lanjutkan di podcast selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.